Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode RAD atau Rapid Application Development. Di sini kita akan menjelaskan tentang efisiensi pengembangan perangkat lunak yang cepat dan fleksibel dengan menggunakan metode RAD. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Dari kelompok itu terdapat saya, Wahyu Bakoso, dengan NIM 233, dan terdapat Kimi Arteta dengan NIM terakhir berapa, Kim? 267. 267. Selanjutnya ada Nurjaya Insan dengan NIM terakhir 288. Selanjutnya ada Aldo Rino El Rangga dengan NIM terakhir 248. dan terakhir ada Muhammad Abdurrahman dengan NIM terakhir 255. Nah, lanjut kita akan menjelaskan dulu apa itu metode RAD. Jadi RAD itu adalah Rapid Application Development atau pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan dan fleksibilitas. Nah, RAD sendiri ini juga meminimalisir perencanaan awal dan memfokuskan pada prototyping cepat dan iterasi. Nah, tujuan metode RAD ini adalah mempercepat siklus pengembangan melalui pengulangan cepat dan keterlibatan aktif pengguna selama proses. Jadi selama pengembangan, si user atau yang mau aplikasi tersebut bisa request langsung terhadap pengembang. Jadi bisa sangat fleksibel dan cepat dan sesuai dengan apa yang mau oleh user. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kimi. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik utama RAD. Yang pertama itu ada prototyping cepat. Nah, yaitu di dalam RAD itu tim pengembang membuat prototipe awal atau versi kasar dan aplikasi secara cepat. Ini memungkinkan pengguna bisa melihat dan mencoba aplikasi sejak awal, memberi feedback dan membuat perubahan yang diperlukan sebelum aplikasi lengkap dikembangkan. Jadi tim bisa tahu lebih awal apakah hasil sesuai apakah hasil sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum gitu. Terus yang keduanya itu ada iteratif dan incremental, yaitu RAD menggunakan pendekatan berulang dan bertahap. Artinya aplikasi tidak dibuat sekaligus, tapi dikembangkan dalam bagian-bagian kecil atau versi yang diperbarui secara bertahap. Setiap iterasi menambahkan fitur baru dan diperbaiki sesuai masukan pengguna. Ini menyesuaikan kebutuhan yang berubah. Yang ketiga itu ada keterlibatan pengguna aktif. Pengguna atau klien sangat terlibat dalam proses pengembangan. Mereka sering berkolaborasi atau collab lah disebutnya. Di situ tuh dengan tim pengembang untuk memberi masukan, mencoba prototipe dan membantu menentukan fitur yang penting gitu. Dengan cara ini hasil akhirnya lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna karena mereka ikut aktif sepanjang proses pengembangannya. Terus yang terakhir itu ada pengembangan modular, yaitu aplikasi dibagi menjadi modul-modul atau bagian kecil yang dikembangkan secara terpisah. Setiap modul mewakili satu bagian atau fungsi penting dari aplikasi tersebut. Terus dan bisa dikerjakan oleh tim yang berbeda secara paralel. Ini mempercepat proses pengembangan dan mempermudah pemeliharaan di kemudian hari. Setiap bagian dapat diperbaiki atau dikembangkan tanpa harus mengubah keseluruhan aplikasi. Terus selanjutnya itu ada tahapan dalam metode RAD. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan. Tahap ini adalah saat tim pengembang duduk bersama dengan pengguna atau klien untuk memahami kebutuhan mereka. Di sini tim dan pengguna bekerja sama untuk menggali apa yang diinginkan dari aplikasi atau sistem yang dibuat. Semakin jelas kebutuhan dan harapan di awal, semakin baik arah pengembangnya aplikasi nanti gitu. Terus yang keduanya itu ada desain sistem, yaitu setelah memahami kebutuhan tim memulai merancang bentuk awal dari aplikasi, biasanya dalam bentuk prototipe. Prototipe ini adalah versi sederhana yang menunjukkan bagaimana aplikasi ini akan terlihat dan berfungsi gitu. Pengguna bisa mencoba prototipe ini dan memberikan masukan secara langsung, sehingga tim bisa langsung melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan gitu. Terus yang ketiga itu ada proses pengembangan. Proses pengembangan ini, di tahap ini tim pengembang mulai membangun aplikasi berdasarkan desain yang sudah disetujui sebelumnya gitu. Mereka membuat bagian-bagian atau fitur-fitur aplikasi secara bertahap sambil terus
memperbarui dan menyempurnakan aplikasi berdasarkan masukan yang diterima dari penggunanya. Dengan pendekatan ini, aplikasi bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan yang mungkin berubah di tengah jalan gitu. Terus yang terakhir itu ada implementasi. Implementasi ini setelah aplikasi dianggap sudah cukup baik, tahap akhir adalah implementasi, yaitu peluncuran aplikasi untuk digunakan oleh pengguna. Nah, tim memastikan aplikasi berjalan dengan baik, melakukan pengujian akhir, dan membantu pengguna agar bisa mengoperasikan aplikasi dengan lancar. Jika ada masalah kecil yang muncul, tim akan cepat melakukan perbaikan. Terus tahap selanjutnya ada beberapa poin keuntungan yang didapat menggunakan metode RAD. Yang pertama adalah pengembangan cepat. Pengembangan cepat metode RAD memungkinkan aplikasi dikembangkan lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Karena RAD fokus pada pembuatan prototipe dan perbaikan terus-menerus. Aplikasi bisa segera diuji dan diperbarui tanpa menunggu sampai semua fitur selesai. Ini membantu mempercepat proses pengembangan dan membuat aplikasi siap lebih cepat. Yang kedua, fleksibilitas tinggi. Fleksibilitas tinggi, RAD sangat fleksibel karena pengembang dan pengguna dapat menyesuaikan aplikasi sepanjang prosesnya. Jika ada perubahan, kebutuhan atau ide baru yang muncul di tengah jalan, tim dapat langsung menambahkan atau mengubah fitur tanpa harus memulai dari awal. Hal ini membuat RAD ideal untuk proyek dengan kebutuhan yang mungkin berubah-ubah. Ketiga, pengurangan resiko. Pengurangan resiko dengan melibatkan pengguna dari awal dan terus-menerus. Metode RAD membantu mengurangi resiko kesalahan atau ketidaksesuaian feedback yang diberikan pengguna pada setiap tahapan, memungkinkan tim mendeteksi masalah atau ketidaksesuaian dengan cepat, sehingga aplikasi bisa memperbaiki lebih awal sebelum terlambat. Dan yang terakhir, pengguna lebih luas. Pengguna lebih luas karena pengguna terlibat langsung dalam pengembangan dan melihat hasilnya sejak awal. Mereka merasa lebih diperhatikan dan dapat memastikan aplikasi benar-benar sesuai dan kebutuhan mereka. Kepuasan pengguna meningkat karena mereka mendapat aplikasi yang sesuai harapan dan dapat berfungsi dengan baik sejak awal. Nah, yang keenam, ada beberapa tantangan dalam menggunakan metode RAD. Yang pertama, keterlibatan pengguna yang intensif. RAD mengharuskan pengguna atau klien untuk terlibat aktif selama proses pengembangan. Mereka perlu memberikan masukan dan umpan balik secara berkala, terutama saat prototipe dibuat. Ini bisa menjadi tantangan jika pengguna tidak punya banyak waktu atau tidak bisa memberikan keputusan dengan cepat, karena bisa memperlambat proses pengembangan. Kedua, skalabilitas terbatas. RAD biasanya paling cocok untuk proyek dengan ukuran kecil hingga menengah. Untuk proyek besar atau kompleks, metode ini bisa menjadi kurang efektif karena pengembangan yang berulang-ulang pada setiap bagian memakan waktu dan biaya lebih besar. Selain itu, manajemen proyek yang besar membutuhkan struktur yang lebih teratur dibanding pendekatan RAD. Dan yang terakhir, kualitas kode awal dalam RAD. Fokus utama adalah kecepatan, sehingga kode yang dibuat di awal mungkin belum mencapai kualitas terbaik. Prototipe awal sering kali lebih sederhana dan mungkin membutuhkan banyak perbaikan sebelum siap diluncurkan. Ini berarti pengembang perlu mengalokasikan waktu tambahan untuk meningkatkan kualitas kode dan menyesuaikan fitur agar hasil akhir tetap optimal.
Yang ketujuh, berikut adalah perbandingan RAD dengan metode yang lain, terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari segi pendekatan RAD memiliki pendekatan iteratif dan prototyping yang cepat, sedangkan mode yang lain yaitu mode waterfall memiliki pendekatan linear dan bertahap. Yang kedua, dari segi keterlibatan pengguna RAD, keterlibatan penggunaan sangat aktif, sedangkan mode yang lain yaitu mode waterfall, keterlibatan pengguna terbatas pada fase awal. Yang ketiga, dari segi kecepatan pengembangan RAD memiliki kecepatan pengembangan sangat cepat, sedangkan mode yang lain yaitu model waterfall memiliki kecepatan pengembangan lebih lambat. Dan yang terakhir, dari segi fleksibilitas perubahan RAD mempunyai fleksibilitas perubahan yang tinggi, sedangkan mode yang lain yaitu model waterfall mempunyai fleksibilitas perubahan yang rendah. Kapan waktu yang tepat menggunakan metode RAD? Pertama, proyek skala kecil hingga menengah yang memerlukan pengembangan cepat. Yang kedua, kebutuhan bisnis yang berubah-ubah di mana fleksibilitas menjadi prioritas. Yang ketiga, proyek dengan pengguna akhir yang terlibat aktif dalam pengembang. Dan yang terakhir, waktu untuk pasar yang sangat singkat di mana produk perlu. Contoh yang tepat untuk menggunakan metode RAD. Pertama, startup teknologi. Startup sering harus bergerak cepat untuk mengembangkan produk atau fitur baru dan merespon umpan balik pasar. Metode RAD sangat cocok untuk startup karena memungkinkan tim membuat prototipe dengan cepat, mengujinya bersama pengguna awal, dan segera memperbaikinya berdasarkan masukan. Dengan cara ini, startup bisa lebih cepat menghadirkan produk yang relevan dan menarik bagi pengguna, serta tetap fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pasar. Dan yang kedua, proyek pengembangan internal. Untuk perusahaan yang mengembangkan aplikasi internal seperti sistem pelacakan kinerja atau portal karyawan, metode RAD dapat mempercepat proses karena pengguna utama adalah karyawan sendiri. Perusahaan bisa mendapatkan umpan balik langsung dan mengubah fitur sesuai kebutuhan tim. Hasilnya, aplikasi bisa cepat berfungsi untuk mempermudah pekerjaan karyawan tanpa perlu menunggu lama untuk peluncuran versi akhir. Dan yang ketiga, aplikasi perusahaan kecil menengah. Perusahaan kecil dan menengah yang membutuhkan aplikasi bisnis seperti sistem manajemen inventaris atau aplikasi pemesanan dapat menggunakan RAD untuk menghemat waktu dan biaya. Mereka bisa membuat versi awal aplikasi, mencoba fitur dasarnya, dan menambahkan lebih banyak fungsi seiring berjalannya waktu berdasarkan kebutuhan nyata yang muncul dalam operasi sehari-hari. Ini membantu bisnis mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Nah, saya akan menjelaskan studi kasus dalam penggunaan metode RAD. Studi kasus perusahaan X menggunakan metode RAD untuk mengembangkan aplikasi CRM. Perusahaan X ingin membuat aplikasi CRM Customer Relationship Management sederhana untuk membantu tim mereka mengelola data pelanggan dengan lebih mudah. Karena butuh aplikasi ini secepatnya, mereka memilih metode RAD agar proses pengembangannya bisa lebih cepat dan fleksibel. Yang pertama yaitu pengembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Nah, dengan RAD, tim pengembang berhasil membuat prototipe CRM dalam waktu singkat dan bisa segera diuji oleh tim pemasaran dan penjualan. Ini membuat pengembangan aplikasi berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan karena proses revisi dan penyempurnaan dilakukan bersamaan dengan pengembangan fitur baru. Dan yang kedua, umpan balik pengguna diterapkan di setiap literasi. Di setiap tahap penggunaan aplikasi, dalam hal ini tim pemasaran dan penjualan dalam mencoba prototipe yang ada dan memberikan umpan balik langsung. Setiap masukan dan pengguna langsung diterapkan dalam iterasi berikutnya, sehingga fitur-fitur aplikasi bisa disesuaikan langsung dengan kebutuhan pengguna tanpa harus menunggu lama. Dan yang ketiga, peningkatan tingkat kepuasan pelanggan karena aplikasi CRM dibuat berdasarkan masukan langsung dari tim yang akan menggunakannya. Hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini membuat tim merasa lebih puas dengan aplikasi tersebut dan mereka bisa bekerja lebih efisien dalam melayani pelanggan perusahaan X. Dengan metode RAD, perusahaan X dapat mengembangkan aplikasi yang relevan, cepat, dan sesuai kebutuhan penggunanya, serta menjaga kepuasan tim internal sebagai pengguna utama aplikasi. Ke dalam kesimpulan. Jadi, dari metode RAD dapat disimpulkan bahwa RAD ini sangat simpel dan fleksibilitas dan sangat berguna bagi user jika banyak revisi. Terus juga tadi kita juga udah menjelaskan kapan metode RAD digunakan. Terus juga kita juga menjelaskan kelebihan, terus juga tantangan apa saja yang didapat
jika kita menggunakan model RAD. Nah, jadi kesimpulannya adalah RAD adalah metode yang efektif untuk pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan kecepatan, fleksibilitas, dan keterlibatan pengguna aktif. Nah, terus juga meskipun tidak cocok untuk semua proyek, RAD ini memberikan hasil yang sangat baik dalam kondisi yang tepat seperti proyek skala kecil hingga menengah dengan tuntutan perubahan yang cepat. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.